Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar hari ini, silakan ketua kelas bisa memimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Siap, gerak. Kita mulai. Baik, terima kasih. Adakah hari ini yang tidak masuk? Ya, ada. Ada yang masuk? Siapa yang masuk? Nanti tolong sekretaris dicatat namanya, serahkan saya di akhir pembelajaran, gitu ya. Selanjutnya, kemarin kita telah mempelajari tentang ketahanan pangan nasional, baik itu terkait definisinya, kemudian definisi dari undang-undang, kemudian definisi dari para ahli, maupun definisi-definisi dari pemerintah. Nah, selanjutnya hari ini kita akan coba melakukan penyelidikan terkait ketahanan pangan nasional. Sebelum ke sana, saya tanya dulu, kira-kira di sini ada nggak yang makan selain makan nasi? Sehari misalkan makan nasi 3 kali, Pak, saya sehari hanya makan nasi 2 kali, yang 1 kali itu makanan sumber selain nasi. Ada nggak? Tidak ada. Berarti kalau belum makan nasi tidak dihitung makan. Betul ya? Oke, sama berarti ya. Oke, lanjut. Perlu kita ketahui bahwasanya negara kita ini sangat kaya. Jadi kalau kita lihat di PowerPoint yang sudah saya sajikan ini, pertama, Indonesia itu bisa dibilang negara yang tanpa kelaparan atau anti kelaparan. Kenapa Pak anti kelaparan? Pertama, Indonesia itu negeri yang kaya raya. Sejak SD sudah sampai yang pelajari bahwa negara kita itu adalah negara Zamrud Khatulistiwa. Artinya nggak mungkin sumber bahan pangan itu melimpah sekali. Kekayaan sumber dayanya sangat besar sekali. Yang kedua, sumber bahan pangan di Indonesia pun begitu melimpah. Kayak tadi saya bilang, pertama kita sudah tergantung pada beras. Ketika kita tidak makan beras, itu terhitung bukan makan, berarti belum makan. Seandainya beras itu habis di Indonesia atau kesulitan stok, kita masih punya bahan pangan biji-bijian lain, kedelai, dan kacang tanah, dan jagung. Semuanya bisa dimakan ini ya. Seandainya bahan biji-bijian ini habis, kita masih punya sumber pangan dari perikanan dan peternakan. Nah, ini contoh perikanan ya. Jadi perikanan ini kita ada daging ikan yang jelas mengandung gizi tinggi maupun peternakan. Pak, kalau perikanan peternakan harganya mahal, belum bisa beli. Oke, kita lanjut ke sumber pangan buah-buahan. Nah, ini adalah buah-buahan yang berbuah sepanjang tahun. Ya, misalkan ada lahan kosong, tanami saja pisang. Ketika pisang ini sudah berbuah, saya yakin kita nggak akan perlu bingung kalau lapar harus makan apa. Nggak nunggu musim ya, artinya setiap tahun pisang ini berbuah, pepaya ini berbuah. Kalau semangka beli, oke, pepaya sama pisang saya rasa nggak harus beli, nanam sendiri sudah bisa. Paham ya? Nah, kalau misalkan buah-buahan itu habis, kita masih punya umbi-umbian yang sifatnya juga mengenyangkan. Singkong, ini mengandung karbohidrat yang mengenyangkan. 2, ada ubi atau ketela. Siapa sih yang nggak kenyang kalau makan ini ya? Yang ketiga, talas. Jadi sebenarnya kita tuh nggak bisa kelaparan sebenarnya, tapi kok masih bisa ya? Negara kita itu terjadi kelaparan. Namun, nah ini ada sedikit permasalahan. Pertama, ada kasus gizi buruk di Indonesia jadi sorotan UNICEF. UNICEF itu badan PBB. Jadi negara kita itu masih disorot gizi buruknya, masih tinggi. Perwakilan UNICEF, Deborah Tomini mengatakan ada sekitar 2 juta anak menderita gizi buruk dan lebih dari 7 juta anak di bawah usia 5 tahun mengalami stunting. 2 juta anak itu mengalami gizi buruk, padahal sebelumnya saya tunjukkan tadi bahan makanan kita sangat besar. Pak, ini bayi Pak, kalau bayi makanannya apa? Susu. ASI sudah sangat cukup ya.
Paham ya? Yang kedua, masih ada kasus yang lain, angka stunting balita di Indonesia masih tinggi. Stunting itu gagal tumbuh. Ini saya ambil dari ITS online ya. Dan yang ketiga, ini ada keterangan lagi, masalah stunting di Indonesia masih serius. Ada 27,7% di atas ambang batas WHO. Padahal di WHO itu maksimal 20%. Artinya lebih dari 8 juta anak, sekitar 1 dari 4 anak balita itu gagal tumbuh di Indonesia. Nah, pertanyaannya, mengapa kasus ini masih terjadi? Padahal kita melimpah bahan makanan. Benarkah Indonesia anti kelaparan? Di awal tadi saya tunjukkan kita tuh harusnya anti kelaparan, tapi kasus-kasus itu masih terjadi. Ada pertanyaan sudah dilanjutkan? Tidak ada? Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran kita kali ini satu, mengaitkan masalah berdasarkan pengamatan data swasembada beras dan data kelaparan global se-ASEAN dengan definisi ketahanan pangan. Ini menganalisis ya. Kemudian memecahkan permasalahan berdasarkan pengamatan data swasembada beras. Jadi setelah saya menemukan masalah, nanti coba dipecahkan permasalahan itu. Kemudian untuk aktivitasnya, pertama nanti saya akan mengamati data terkait ketahanan pangan nasional. Kemudian setelah itu membentuk kelompok sekitar 3-4 orang. Yang ketiga, mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang keempat, mencari penyebab dan akar masalah. Dan yang kelima, mencari alternatif solusi. Jadi sementara pembelajaran hari ini kita selesaikan LKPD-nya dulu, baru nanti presentasinya di pertemuan selanjutnya. Lalu apa saja yang harus dinilai? Pertama, ada lingkup penilaian kognitif. Jadi hasil yang ada di LKPD sampai nanti akan dinilai, ada alat ukurnya. Yang kedua, sikap ini spiritual maupun sosial. Kemudian yang ketiga, keterampilan nanti waktu menyusun laporan hasil penelitian sederhana. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke. Selanjutnya saya bagi kelompok, berhitung dari depan ke belakang seperti biasa. 1 sampai 5 berulang. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 5. Oke, pas, silakan berkumpul sesuai dengan hitungan yang telah saya lakukan tadi. 5 menit, cepat, set. Sudah berkumpul sesuai kelompoknya, tolong perwakilan kelompok mengambil lembar kerja ke depan ya, satu-satu. Seperti biasa, tolong perhatikan bahwasanya nama anggota kelompok di pojok kanan, hari tanggalnya di pojok kiri. Format hari tanggalnya, hari ini hari Kamis, 3 November 2022. Jadi bulan Novembernya itu ditulis angka. Silakan diambil perwakilan. Scan barcode-nya. Silakan ditulis nama anggota kelompoknya, agak cepat ya. Sudah kurang 3 menit untuk waktu sekarang ini. Nama kelompoknya. Baik, sambil nunggu nulis nama anggota kelompok, di situ ada barcode.
Ada barcode berisi 3 media, isinya sama. Data yang terisi atau data dalam media itu sama. Intinya adalah satu terkait data swasembada beras, yang kedua terkait data indeks kelaparan. Cuma ini saya bagi menjadi 3 jenis media. Satu media poster, satu lagi media video, dan satu lagi media artikel. Sesuai selera kalian, silakan di-scan. Kalau suka baca ya scan artikel, kalau suka lihat video ya scan video, dan kalau suka poster silakan scan barcode poster. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Silakan disiapkan alatnya untuk scan barcode. Kalau ada kesulitan scan barcode silakan angkat tangan. Silakan scan. Kalau linknya belum muncul biasanya ada iklan tuh ya. Iklan bisa di skip, advertisement. Pemirsa, pemerintah Indonesia mendapatkan penghargaan atas lembaga International Rice Research Institute atau IRI. Indonesia surplus beras 3 tahun berturut-turut. Stok pangan nasional pun melimpah di tengah krisis pangan dunia. Lembaga International Rice Research Institute (IRRI) memberikan penghargaan untuk pemerintah Indonesia atas inovasi teknologi. Nah, itu sudah ada yang berhasil scan video, yang poster, ada yang sekarangnya poster siapa? Oh silakan, sudah scan. Waktunya 10 menit ya untuk mengamati video ya. Scan barcode-nya, artikel sudah masuk ya. Ya. Menit. Kalau ada yang ditanyakan atau ada kata sulit, pertama di artikel bisa ditanyakan. Kalau video kan komunikatif biasanya. Tapi kalau untuk artikel maupun poster, kali ada kata sulit bisa ditanyakan. Apa judulnya itu? Nah ini dunia internasional atau 3 tahun Indonesia swasembada beras. Tahun berapa aja?
Tahu nggak terakhir swasembada beras kita di era siapa? Pak Soeharto. Lama sekali kan? 3 tahun kemarin itu kita berhasil swasembada beras. Ini prestasi yang besar buat Indonesia. Data satunya bisa di scan lagi. Ini sudah sekarang yang ini. Poster ya, artikel ya, artikel. Silakan dibandingkan nanti dua data itu. Kalau sudah untuk yang artikel dan video bisa scan media yang kedua. Kalau poster kan cuma 1 kali scan-nya. Kalau video harus 2, yang satunya lagi artikel juga harus 2. Dari 2 data itu silakan dibandingkan. Kalau sudah membandingkan berarti menganalisis. Sisa 5 menit, silakan. Scan ini ya. Oh, yang kedua. Nah ini apa judulnya? Nah, skor kelaparan Indonesia peringkat 3 se-Asia Tenggara. Berapa skor nilainya itu? 18. Nah, dari data ini dengan data yang sebelumnya tadi silakan dibandingkan. Nanti akan saya tanyakan kira-kira apa masalah yang telah ditemukan dari pengamatan 2 gambar itu. 3 menit ya. Dari yang sudah mengamati gambar, apakah ada pertanyaan dari tampilan media itu? Silakan. Adakah pertanyaan? Adakah masalah yang sudah ditemukan? Apa? Silakan, tidak apa-apa. Keliru dibenarkan. Kalau salah dibenarkan. Silakan, Emil. Di Indonesia terjadi swasembada beras, tapi kenapa masih terjadi kelaparan? Indonesia itu swasembada beras. Si datanya betul tadi menyatakan seperti itu? Berapa tahun? Tahun 2020, 2021. Indonesia masih terjadi kelaparan. Peringkat berapa itu? Asia Tenggara. Tahun berapa? Sini ada gap ya, ada perbandingan yang sangat jauh. Di satu sisi kita mengalami swasembada beras di tahun 2021, di sisi lain tahun 2021 kita juga mendapatkan peringkat ketiga indeks kelaparan global se-ASEAN. Ini adalah masalah yang telah ditemukan oleh kelompok MI. Adakah yang menemukan masalah yang berbeda? Sama ya? Nah, selanjutnya sekitar 20 menit ke depan silahkan ditulis di kolom nomor 1 tabel penelitian sederhana masalah yang sudah kita temukan tadi. Silakan tulis. Di LKPD halaman pertama.
Sudah ya? Nah, dari permasalahan itu intinya permasalahan yang terjadi adalah kelaparan di Indonesia masih sangat tinggi. Dari permasalahan ini silahkan cari dari berbagai sumber yang ada di internet, cari penyebab tingginya angka kelaparan. Jangan lupa nanti mencantumkan sumbernya. Kalau web ya cantumkan web, kalau dapat jurnal yang lebih bagus, cantumkan nama penulisnya dan tahun jurnal itu terbit dan judulnya. Penyebab itu bisa lebih dari satu ya. Artinya kalau sampai menemukan 3 ya tulis 3, tapi jangan 1. Karena nanti kita pilih dari 3 penyebab ini akan kita pilih akar penyebabnya. Nah, sebelum ke sana, saya kasih contoh menentukan penyebab dan akar penyebab. Penyebab itu ada banyak, tapi akar penyebab itu hanya 1. Ketika akar penyebab ini kita temukan dan kita pecahkan, maka penyebab-penyebab yang lain akan ikut serta terselesaikan. Bedanya di situ, paham ya? Baik, selanjutnya silakan dicari di internet atau dari berbagai sumber penyebab angka kelaparan. Jangan terlalu panjang ya, ngetik kata kunci di Google semakin bingung nanti Google-nya. Tulis kata kunci sependek mungkin biar nanti lebih banyak data yang saya dapatkan. Waktunya 10 menit. Nemu berapa? Apa saja? Kemiskinan. Oh, makanya bahan pokok. Oke, 3. Ini kelompoknya Yani menemukan 3. Apakah ada yang menemukan lebih dari 3? Ada yang lebih dari 3? Belum. Oke. Ada 3 juga? Oke. Minimal 2 ya. Nanti 2 itu dipilih salah satu untuk masuk ke kolom penentuan penyebab masalah. Dieksplor lagi, masih ada waktu 8 menit. Iya. Kalau sudah di kolom 2 sambil nunggu yang lain, bisa langsung isi ke kolom 3 untuk menentukan itu.
Jadi ini full analisis semuanya. Artinya dari 3 penyebab itu sampai bandingkan lagi kira-kira mana yang paling berpengaruh atau penyebab utamanya yang mana dari 3 itu. Saya tanya, sebaran potensi pertanian gimana? Materi kemarin ada yang masih ingat? Lupa ya? Kenapa kok lupa? Pelajarannya banyak. Belajar kalau ya, kalau kalian lupa materi-materi sebelumnya itu wajar karena mata pelajaran yang kalian pelajari itu banyak sekali. Tapi nanti kalau penilaian, ujian, yaitu harus ingat lagi. Dalam hal ini kan selalu diberikan buku isi-isi apa saja yang keluar. Tapi kalau menganalisis ini akan berpengaruh jangka panjang. Artinya tidak peduli sampai nanti jadi apapun pasti butuh berpikir menganalisis. Mau jadi TNI ya butuh menganalisis, mau jadi bidan ya butuh menganalisis, mau jadi tukang jahit menganalisis. Semua pekerjaan bahkan ibu rumah tangga pun juga harus pandai menganalisis. Ya kan? Pentingnya di situ. Wes, selesai kolom 2? Nah, kalau sudah selesai, silakan ditentukan dari kemungkinan penyebab itu digeser, dipilih yang paling berpengaruh, pilih 1, ditaruh di kolom 3. Nah, kalau tiba-tiba persawahan ini dibangun rumah, apa yang terjadi pada lahan pertanian? Semakin berkurang apa? Tidak berkurang kan? Kalau semakin berkurang, berarti penggunaan lingkungannya semakin banyak apa sedikit? Semakin? Tidak usah takut, santai saja. Semakin banyak lingkungan yang digunakan manusia, maka semakin sedikit kemampuan alam untuk menyuplai bahan pangan. Itu maksud nomor 2 yang sampai dapatkan tadi. Jadi kalau lingkungan itu banyak yang digunakan manusia, maka kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kita juga semakin kecil. Makanya ada perkuliahan pertanian itu bagaimana memanfaatkan lahan yang kecil tapi tetap menghasilkan bahan pangan yang banyak. Karena bagaimanapun pasti semakin habis lahan itu. Yang ketiga, diskriminasi ketidakpercayaan. Pilih salah satu sudah ya. 3 menit lagi. Sudah terisi semua, silakan. Karena masih ada waktu ya, 3 menit. Kolom ketiga itu kan sampai geser 1. Kasih penjelasan kenapa saya memilih. Buktikan kalau masalah penyebab itu bisa memecahkan penyebab yang lain. Kasih keterangan. Kalau kesulitan menyusun kalimatnya, angkat tangan, saya bagi. Biasanya saya bisa, cuma kesulitan menyusun kata-kata. Silakan dikasih keterangan. Kolom ketiga di bawahnya. Kalau tidak cukup, lanjutkan saja, tidak apa-apa. Ini terlalu kecil, Pak. Jadi kalau tidak cukup, dilanjutkan.
merumuskan kalau politik tidak stabil itu bisa menyebabkan yang lain juga. Contoh BBM kemarin naik. Nah, itu kan kebijakan politik. Apakah ketika BBM naik, bahan pangan itu naik? Ayo, saya tak baleni. Ketika BBM naik, apakah harga bahan pangan naik? Naik, maksudnya pakai BBM. Kemudian korupsi, ya, kaitannya dengan pemerintah juga. Jadi itu tadi saya contohnya saya tulis di kolom 3. Ketika pemerintah mengambil kebijakan, maka akan berpengaruh terhadap bahan pangan. Dan kira-kira masalah yang lain atasi. Iya, ketika makanan juga, maka kemiskinan akan turun. Terus lagi satu saja, berarti kemiskinan akan turun. Selanjutnya masih ada lanjutannya ya. Sing sabar. Dari satu masalah yang sampai pilih itu kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah itu kalimatnya harus bersifat pembuktian. Misal tadi ada memilih kemiskinan. Nah, kita kaitkan adakah pengaruh kemiskinan terhadap ketahanan pangan atau angka kelaparan yang milik kalau yang milik kebijakan politik ya tulis adakah pengaruh kebijakan politik terhadap angka kelaparan dan seterusnya. Paham? Kalau demo mengatakan saya datang gantian ya. Jadi isinya memang satu kalimat saja. Kalau sudah dirumuskan, silakan cari dari sumber lagi kalimat rumusan masalah itu di internet. Bisa paling gampang internet ya. Kalau buku kita mungkin nyarinya harus per halaman, tapi kalau internet kan semua kata yang muncul dari artikel maupun dari jurnal itu akan terakomodir di dalam pencarian mesin Google ya. Jangan lupa tuliskan sumbernya ya. Nanti semakin akurat sumbernya semakin baik. Apakah sudah ada yang membuktikan atau menjawab rumusan masalahnya? Sudah. Bapak yang sudah?
Berarti kurang 2 yang belum. Nggak apa-apa, masih ada waktu. Apa ya laporan itu? Kalau kolom kedua sudah, ya, selanjutnya silakan cari lagi dari berbagai sumber. Ya. Alternatif solusi. Kalau alternatif solusi berarti satu atau lebih dari satu. Satu. Alternatif solusi. Lebih dari satu. Alternatif solusi dari penyebabnya tadi. Ya. Alternatif solusi dari kelaparan tadi apa? Sudah? Atau ada kesulitan? 10 menit ya? Selesai. Kata radikal demokrasi. Apa ya? Perubahan politik secara positif. Radikal itu kan yang bengkok paksa lurus.
Selama ini bantuan pemerintah tepat sasaran nggak? Apakah ada yang kaya dapat bantuan yang miskin tidak? Ada kan? Jadi program oleh pemerintah harus tepat sasaran, yang kaya tidak mendapat, yang miskin. Jadi harus ada perbaikan data. Jelaskan ya, poinnya jelaskan. Program subsidi pupuk tadi dari mana ya? Jadi tadi yang saya sampaikan tadi. Ya. Berarti penjelasannya nanti yaitu kita punya bahan pangan yang melimpah selain nasi. Jadi harus kita ubah pola pikir. Meskipun belum makan nasi, kalau makan semangka sapi kenyang. Sudah makan siang, makan siang makan semangka itu kan. Itu mindset yang boleh. Apa yang bisa menggantikan nasi? Ya, itu jelas. Ketika pemerintah masuk pupuk, nanti biaya produksi pertanian menurun, harganya juga itu turun. Menjelaskan kata-katanya, semua terus kata-katanya. Sudah, sampai kolom 3. Sudah selesai sampai kolom 3? Sudah. Ada yang belum ya? Yang belum ngomong. Oke, ayo. Sudah selesaikan. Kalau ada ide langsung tulis, keliru bisa. Nanti kalau salah dibenerin, ya. Tulis salahnya. Oh ya, silakan. Coba kembali ya. Nanti ya. Dia kembali kalau saya nanti di sini. Loh, lali ya. Oh. Ya betul.
satu sih ya. Dari sini loh. Iya, saya itu. Oh iya. Selesai ya? Sudah cukup? Sudah ya? Seharusnya dapat mengatasi. Kebijakan pemerintah seharusnya Bisa mengatasi. seharusnya Dapat mengatasi. Sudah ya? Belum nggak ada sih. Kelompok lain sudah ya? Baik, untuk presentasinya itu akan kita lakukan di pertemuan selanjutnya. Jadi sementara itu sudah dulu dirapikan dulu, nanti di akhir pembelajaran saya minta untuk mengumpulkan. Wih, paham ya? Nah, sekarang sebelum kita ke langkah selanjutnya, pertama akan saya simpulkan, kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita hari ini. Apa kira-kira dari yang sudah kita pelajari hari ini, kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Ayo, Pak Sofi, silakan. Juna, apa kesimpulannya? Indonesia peringkat ketiga kelaparan se-ASEAN 2021. Indonesia memiliki peringkat ketiga. ASEAN itu negaranya berapa? 10. Kita peringkat Ketiga. hebat tak? Hebat. Peringkat 3 ya. Peringkat 3 ini peringkat 3 kelaparan. Kelaparan. Se-ASEAN ini menurut indeks kelaparan global, ya. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan yang kedua, ayo. Apa? Silakan, Aidin. Indonesia swasembada Rosi. beras. Indonesia swasembada beras 3 tahun berturut-turut 2019 sampai 2021. Oke, Indonesia bersuasembada beras 3 tahun berturut-turut. Anda tidak yang tanya,
Kapan terakhir kita swasembada beras? Nah, eranya Pak Harto. Apa sampai sudah lahir? Saya berarti mengalami 2 kali swasembada beras ya. Sampai baru 1. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Jadi perlu saya tambahkan bahwasanya Indonesia itu negeri yang sangat bahan pangan apa saja yang kita bisa dapatkan di Indonesia. 1. Durian, peternakan, harusnya kita negeri anti sementara dulu dirapikan dulu, kita pakai permainan dulu ya untuk isinya mengecek kepadaman sampean terhadap materi yang sudah kita pelajari hari ini. Dirapikan saja dulu, jangan dikumpulkan. Wis, permainannya begini mudah sekali. Coba dihitungkan. Ketika saya bilang tepuk 1, maka tepuk sebanyak tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke. Siap? Kalau saya bilang tepuk 1, tepuk. Gampang kan? Kalau ada yang keliru nanti dapat hadiah. Hadiahnya apa? Pertanyaan. Belum kenapa kok hadiah? Pertanyaan itu mengajarkan sampean berani mencoba untuk jawab, percaya diri, kemudian sampean juga berani mengungkapkan pendapat. Masa yang baru sendiri dibilang nggak panas. Wes ada pemanasan ini langsung loh ya. Diperhatikan, konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 3, 2. Loh. Nah, kalau tidak ada tepuk, angkat tangan ya, kita tadi berapa? Itu pemanasan. Oke, sekarang nggak pemanasan lagi. Oke, siap? Siap. Tepuk 3. Tepuk 1. 1. Tidak apa-apa. Pertanyaan saya. Ini Amin pasti bisa jawab. Kok sampai kau sana? Ya, pertanyaan yang ringan dulu, belum ke analisis. Pada tahun berapakah Indonesia swasembada beras di era Jokowi Dodo? Tidak, tahu Selvi, silakan dijawab. Oh. Ulang. 2000 sampai 2020 bisa kan? Tapi konsentrasi. Siap. 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. 1. Lagi, siap. 2. Tadi jawab salah satu saja. Sekarang sudah agak berat ya. Pertanyaannya sudah berat sebenarnya. Bisa. Ya. Pertanyaannya
Buktikan bahwa Indonesia sebenarnya anti kelaparan. Apa saja makanan yang banyak itu? Biji-bijian, Terus? buah-buahan, mentunjuk umbi-umbian, mentunjuk perikanan, peternakan. Wah, luar biasa. Wes, lagi ya, lagi. Wes, latihan kabeh iso. Siap. 1. Ada sing ngomong ini. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 1. 1. Wes, karena sudah sangat waspada, sekarang saya tanya. Tadi penyebab masalah kelaparan ada berapa? Coba dijawab. Yani, silakan. Penyebab kelaparan. Ya, Yang ketiga, apa saja? kemiskinan, ketidakstabilan sistem pemerintah, dan mahalnya harga bahan pokok. Bisa ya? Iya. Oke, bisa. Jadi sebenarnya kalau sampai disuruh jawab pertanyaan malah itu malah lebih mampu daripada pertanyaan hafal. Karena hafalan itu kan sulit, tapi itu pertanyaan kemampuan tingkat paling rendah. Terakhir, silakan ditulis di kertas apapun boleh, ya. Kertas buku juga boleh. Silakan ditulis apa saja yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Yang tadinya nggak tahu sekarang tahu, oh ternyata begini. Silakan, waktunya 2 menit. Hal baru yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini. Semua, tidak berkelompok ya, individual. Pengetahuan baru apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Apapun. Tak usah dikasih nama ya, Bu. Kasih nama enggak ya? Kasih aja apa? Enggak. Ulangan, masuk ulangan pertanyaannya gitu. Enggak. Hal baru apa yang sampai dapatkan dari pembelajaran hari ini? Harusnya kurang 1 menit. Dikasih nama ya. Oke. Sudah? Kalau sudah, yang kedua, hal apa yang belum dipahami dari pembelajaran hari ini? Tulis jujur saja, karena ini akan menjadi masukan buat saya ketika pembelajaran hari ini dan akan saya perbaiki di pembelajaran selanjutnya.
semua Pak, ya tulis saya paham semua. Tapi jalan ya, ada ya. Kalau sudah paham semua ya ada apa-apa, kalau tidak ada yang ditulis. Belum. Data itu baru keluar tahun selanjutnya. Sekarang kan tahun 2022. Data 2022 itu munculnya biasanya 2023. Sudah? Sudah. Terakhir ya, 3 ya. Apa kekurangan dari pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini? Apa kekurangan? Coba saya ditulis. Sudah? Kalau sudah, refleksi dikumpulkan di sebelah timur, lembar kerjanya di sebelah kanan. Setelah itu duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, minta tolong satu orang ngambil refleksi, satu orang lagi ngambil lembar kerja. Ya, refleksi ya, yang 3 pertanyaan tadi. Itu refleksi namanya. Ayo, lembar kerjanya. Sudah semua. Refleksinya? Nah, sebelum saya akhiri ya pertemuan selanjutnya, kita nanti melanjutkan lembar kerja ini. Jadi lembar kerja yang sudah saya kerjakan nanti dikonversi menjadi sebuah laporan singkat. Kemudian baru dipresentasikan, nanti saling memberi masukan, terus kita tutup juga dengan penilaian. Sampai detik ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, ketua kelas silakan
dipimpin untuk berdoa, tolong ya. Disiapkan dulu, biar siap semua. Ayo semuanya, jangan ada beraktivitas. Siap, gerak. Gerak mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita pelajari bisa memberi manfaat. Kalau lagi di pertemuan selanjutnya, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.